Majelis Komisioner memasuki ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Selamat siang dan salam sejahtera. Sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 002-KIP-PSI-2020 antara pemohon Wahana Lingkungan Hidup Indonesia terhadap termohon Pertamina Hulu Energi Onshore West Java pada hari Selasa 22 April 2025. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Panitera, para pihak hadir semua? Ini ketua, para pihak sudah hadir betul. Silakan para pihak menempati tempat yang sudah disediakan untuk memohon di sebelah kanan majelis dan termohon di sebelah kiri majelis. Baik, sebelum sidang dimulai, Panitera akan membacakan tata tertib persidangan. Saya persilakan Panitera. Baik, ketua. Tata tertib persidangan. 1. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli, peminum sidang. A. Menempati tempat duduk yang telah disediakan. B. Menunjukkan sikap hormat kepada majelis komisioner. 2. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi dan ahli menyampaikan sesuatu barang bukti dalam persidangan kepada majelis komisioner melalui panitera yang ditugaskan untuk itu. 3. Peminum sidang wajib bersikap tenang, tertib dan sopan. 4. Peminum sidang dilarang: A. Membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. B. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu jalannya persidangan dan atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan majelis komisioner. C. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana, prasarana atau perlengkapan persidangan lainnya. D. Merendahkan martabat atau kehormatan majelis komisioner dan atau pegawai komisi informasi. E. Menghina pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi dan ahli. 5. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli, dan peminum sidang agar menonaktifkan alat komunikasi dan alat elektronik lainnya agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Nah, pelanggaran terhadap tata tertib yang disebutkan tadi merupakan penghinaan terhadap komisi informasi. 7. Barang siapa melakukan penghinaan terhadap komisi informasi setelah diperingatkan dengan patut atas perintah ketua majelis komisioner dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Terima kasih. Baik, terima kasih Panitera. Saya sampaikan kepada para pihak bahwa hari ini adalah sidang pemeriksaan awal yang kedua ya, karena yang pertama kemarin termohon tidak hadir. Nah, dalam pemeriksaan awal ini majelis akan memeriksa yang pertama adalah terkait kewenangan relatif dan kewenangan absolut, bahwa ini yang disengketakan adalah Badan Publik Negara Pusat, sehingga menjadi kewenangan dari Komisi Informasi Pusat untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa ini. Kemudian yang kedua kami akan memeriksa terkait kewenangan relatif dan kewenangan absolut dari para pihak. Dan yang ketiga adalah kami akan memeriksa terkait pengajuan permohonan informasi untuk waktunya yang diajukan oleh pemohon kepada termohon, apakah semuanya sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Sebelum saya lanjutkan, silakan para pihak menyiapkan identitasnya dari pemohon jika ada kuasa dan KTP-nya, kemudian dari termohon juga kuasa dan KTP-nya.
sebagai pengurus juga. Masih pengurus. Ada namanya ya? Kita cek namanya. Dia lama sekali kan? Ya belum sempat, belum mulai kan sebelum pandemi. Sebenarnya tapi ADRT yang ada namanya biasa ada. ADRT itu sudah Dari berubah sudah berubah. Iya. Kalau yang baru sekarang masih sebagai pengurus wali. Masih pengurus kan? Saya nggak urus apa ada ini. Elektroniknya boleh, elektroniknya boleh. Silakan nanti disusun Pak. Data yang ada di coba sekalian. Nggak ketemu atau nggak ada? Oh gitu. Nanti kita klarifikasi. Iya, ini udah mau masuk. Oh, Iya. Esna atau apa saja yang menunjukkan pengurus ya. Bapak sekarang posisi di apa? Sambil dijelaskan Lisa kali ya di wali sebagai apa? Sekarang lagi kampanye untuk infrastruktur. Oh, coba ada nggak? Minimal SK atau apa yang menunjukkan ini nggak apa-apa taruh itu sih. sebelumnya apa di 2020 Untuk energi dan energi. Nggak apa-apa yang 2020 apa yang sekarang yang bisa menunjukkan bahwa Bapak memang dari bawah. ya sampai lakukan apa Nggak ada. SK pengurus ya. Sama sih. kita berapa Pak? Dua bidang itu di sini. Lebih berdiri tahun berapa? Pasti ini nggak ada cabang internasional kan? Indonesia beda sama British. Selain Juwati di mana Pak? Juwati aja.
Baik, kepada para pihak, tadi termohon sudah kami periksa untuk surat kuasa dan identitasnya. Dari pemohon juga sudah kami periksa identitas maupun sudah bisa menunjukkan bagian dari walhi, namun belum membawa surat kuasa ya. Nah, saya bertanya kepada pihak termohon, sidangnya tetap dilanjutkan ya, tetapi nanti pada persidangan berikutnya pemohon wajib membawa surat kuasa. Atau termohon tidak bersedia harus ada surat kuasa baru bisa lanjut. Menurut kami ini karena waktunya sudah cukup lama ya, dari 2019, 2020 dan sekarang ada pergantian dari ketua wakil sendiri. Saya rasa kita perlu memastikan bahwa Dipecat Pak, karena nggak berkepas. Saya rasa kita perlu memastikan bahwa kepentingan pemohon terkait dengan informasi publik yang dimohonkan ini masih valid di struktural organisasi walhi terakhir. Saya rasa penting untuk kita mengupdate meminta kuasa dari walhi ya untuk yang tahun ini. Jadi dari pihak termohon tetap harus ada kuasa baru bisa lanjut ya. Demikian pemohon ya. Jadi memang karena walaupun pemohon memang prinsipal langsung yang hadir, artinya yang memohonkan informasi, namun karena pemohon adalah atas nama institusi dalam hal ini walhi, maka harus ada surat kuasa dari ketua walhi ketika hadir ya, sehingga nantinya kalau ada persoalan atas nama walhi kan majelis juga harus memeriksa terkait surat kuasa atas nama lembaga ya. Jadi sidangnya tidak bisa kita lanjutkan, namun mungkin untuk menjadi catatan dulu buat majelis, sejauh mana informasi yang ini kan informasi tahun 2020 ya, kami perlu ini sebagai fakta persidangan, jadi nanti ngomongnya ini sejauh mana kemudian informasi ini karena ini sudah 5 tahun yang lalu masih dibutuhkan oleh walhi saat ini gitu informasinya. Ini memang lama ya, sebenarnya kan kasusnya 2019 gitu ya. Kami masih membutuhkan untuk terutama untuk blognya ya, karena memang ini kan ada insiden ya, dan sampai sekarang kita belum tahu. Waktu itu juga ada beberapa insiden dan kita nggak sampai terakhir itu tidak tahu apa penyebab dari insiden tersebut. Jadi kita pengen tahu dan supaya itu tidak terjadi lagi itu apa yang ada evaluasinya atau tidak, atau peristiwa itu sebuah kesengajaan atau tidak, atau ada pelanggaran SOP atau tidak, yang sampai sekarang kita nggak tahu, dan kita ingin itu tidak terulang lagi supaya jadi pelajaran gitu ya di kasus-kasus lainnya, atau kemungkinan ada kasus lain baik di site itu ataupun di site lain gitu. Jadi menurut pemohon informasinya masih relevan dan masih dibutuhkan. Masih relevan ya, karena sampai sekarang tidak ada pernyataan ya apa yang menyebabkan dia bocor. Secara resmi ya tidak ada, penyelidikan juga saya juga tidak tahu selesai gitu aja, nggak ada ditutup atau apa, tidak ada apapun gitu. Baik. Kas izin majelis dan anggota majelis lainnya. Ini dari termohon untuk PT Pertamina Hulu Energi. Ya. Secara struktur organisasi, kalau kaitannya dengan PT Pertamina bagaimana? Holding atau bagaimana? Baik, mungkin secara singkat bisa dijelaskan majelis. Enggak, secara PBD-nya aja, jadi biar kita tahu. Karena ini saya ingin tahu yang memberikan kuasa ini sebagai posisi apa? Yang memberikan kuasa dari pimpinan tertinggi PHI OMWJ, ya. Pimpinan tertinggi Direktur PHI OMWJ sebagai entitas terpisah dari PT Pertamina Persero. PT PHI OMWJ ini anak perusahaan dari Pertamina Hulu Energi, satu entitas tersendiri. Dan PHI ini, Pertamina Hulu Energi, adalah anak perusahaan dari PT Pertamina Persero. Oke, saya ulangi, PT Pertamina Hulu Energi ini adalah anak perusahaan dari PT Pertamina Persero. PT ini yang mulia, izin. PT Pertamina Persero ini holding yang mulia. Holding BUMN.
Iya. Nah, PT Pertamina Persero punya anak perusahaan Mm-mm. yang menangani hulu migas, itu entitas tersendiri namanya Pertamina Hulu Energy. Nah, Pertamina Hulu Energy ini bagian dari holding atau subholding untuk PHI OMWJ, entitas yang terpisah lagi yang mulia. Jadi cucunya PT Pertamina Persero lah kira-kira. Cucunya, betul. Cucu dari PT Pertamina Persero, PHI OMWJ yang mulia. Secara supervisi, kalau kaitannya dengan struktur PT ini seperti apa? Bukan supervisi, secara gambaran struktur PT ini itu ada kaitannya nggak? Apa memang Di dalam struktur organisasi PHI OMWJ sendiri sebetulnya baik struktur organisasi maupun job desk itu tidak ada formal dokumen di internal PHI OMWJ yang menunjuk PPID yang mungkin menjadi referensi ya, karena ini cucu dan ini terkait dengan sengketa informasi. Sepertinya juga perlu nanti di sidang berikutnya menurut harap kami informasi sebagai anggota majelis perlu berkoordinasi dengan PPID yang ada di PT Pertamina, karena bagaimanapun secara regulasi bahwa kaitannya dengan sengketa informasi itu atasan PPID punya kewenangan. Kalau tadi berbicara tentang surat kuasa, ini tetap kami apresiasi sebagai negara ini. Tetapi kalau kaitan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, maka terkait dengan sengketa informasi, atasan PPID juga memiliki tusinya dalam kaitan dengan sengketa informasi. Atasan PPID itu ada di badan publik yang dalam hal ini mungkin di holding PT Pertamina. Ya. Dilengkapi saja nanti. Mohon izin Bu. Ya. Untuk duduk posisinya saat ini memang gugatannya diajukan kepada PHWMJ. Ya. Berarti secara entitas permohonannya kan ke PHWMJ langsung. Betul. Tetapi kalau berkaitan dengan misalnya informasi dan undang-undang, sebaiknya tetap berkoordinasi dengan atasan. Baik. Walaupun kan tadi secara seperti tadi kan ada bentukan saja. Dalam artian izin ketua majelis, artinya apakah mereka dari Persero juga diperlukan hadir dalam sidang selanjutnya? Ya mungkin untuk tahap pertama tetap harus berkoordinasi karena bagaimanapun bisa dilihat di undang-undang dan regulasi bahwa atasan PPID berperan terkait dengan sengketa informasi. Baik. Mewakili badan. Izin menambahkan yang mulia. Jadi memang kalau kita Yang mulianya di maaf majelis, izin yang majelis. Jadi memang kalau kita runtut dari korespondensi awal permohonan data ini dari pemohon itu sebetulnya ditujukan ke PHI OMWJ langsung majelis sebagai entitas yang terpisah dari Persero. Jadi baik proses dialog di awalnya pada saat pemohon menyampaikan surat permohonan itu bukan dijawab oleh PT Pertamina Persero. Jadi permohonan ini ditujukan langsung ke PHI OMWJ, termasuk mungkin pengajuan permohonan sengketa informasi publik ini di Komisi Informasi Pusat oleh pemohon itu antara Walhi dan PHI OMWJ langsung majelis. Jadi mungkin menurut pandangan kami entitas yang menjadi entitas yang menjadi pihak di dalam sengketa informasi publik ini adalah PHI. Kira-kira begitu ya. PHWMJ kan surat penjelasannya dari pemohon ke PHWMJ ya. PHWMJ diberi kewenangan untuk menjawab setiap surat yang masuk, merespon setiap surat yang masuk. Kalau ada permohonan informasi seperti itu, Dalam kapasitas sebagai PPID tidak harusnya. ada tapi punya PPD sendiri. PHI OMWJ nggak punya. Nggak punya. Nah selama ini, kalau ini kan kalau majelis menerima ini kan balasannya langsung dari PHWMJ. Iya betul, tapi sebagai dalam kapasitas sebagai PPID sebetulnya dari struktur organisasi dan job desk itu nggak ada di PHI OMWJ. Mungkin PPD-nya belum dibentuk. Tapi pertanyaan saya,
Artinya kan ini ketika bisa menjawab surat harusnya diberi kewenangan. Gimana? Iya, itu yang kami sudah Nomenklaturnya gimana? sudah klarifikasi majelis, mohon izin. Jadi kami sudah cek dalam organisasi maupun job desk itu tidak ada SK pengangkatan PPID untuk PHI ONWJ. Nah, jadi kalau untuk ada surat masuk, untuk cara menjawab suratnya seperti apa? Karena ini kan menjadi dilematis nih. Kalau tidak ada kewenangan untuk menjawab surat, kemudian suratnya dijawab. Mohon izin, majelis, Iya. mungkin saya bantu jawab. Jadi berdasarkan struktur organisasi yang pada tahun 2019-2020 itu memang ada tupoksi dari pejabat bertitle Compliance and GCT Manager dan Vice President Relations untuk menanggapi atau pengelolaan komunikasi eksternal majelis. Tapi secara uraian tugas dan tanggung jawabnya itu adalah tidak ada yang mengindikasikan atau menentukan secara saklek atau eksplisit merupakan PPID sesuai dengan Undang-Undang 14 tahun 2008. Jadi memang tetap ada pengelolaan komunikasi eksternal. Izin saya bacakan majelis. Mengarahkan, menentukan, memutuskan, menetapkan, dan mengendalikan pengelolaan komunikasi eksternal, termasuk di dalamnya menyusun strategi komunikasi eksternal, melakukan monitoring opini atau pendapat umum, mengidentifikasi informasi dan menyusun materi atau konten informasi yang akan disampaikan ke pihak eksternal, mengelola penyebaran informasi kepada pihak eksternal, serta melakukan perbaikan dan pengembangan saluran komunikasi eksternal. Jadi berdasarkan uraian tugas dan tanggung jawab ini pada prinsipnya tetap dibuka pengelolaan untuk komunikasi eksternal, tapi tidak yang secara saklek atau sesuai dengan yang komunikasi publik sesuai Undang-Undang 14 dulu. Jadi kalau nggak ada PPID nggak masalah, bisa diletakkan di perumasan. Makanya saya mempertegas keabsahan surat karena suratnya dijawab oleh Pertamina kan. Maka di mana kewenangan PHONWJ untuk menjawab surat ketika misalnya tidak ada kewenangan? Tadi kan berarti ada ya, ada kewenangan. Nah, ini memang sidangnya nggak bisa lanjut, tapi saya perlu menegaskan karena ini akan berefek untuk lanjutan sidang berikutnya. Saya nggak mau nanti buka sidang hanya sekedar memeriksa surat kuasa, gitu ya. Jadi, menurut termohon, ini informasinya yang diminta ini sudah di suratnya sudah jelas dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan. Kalau informasi yang dinyatakan dikecualikan, maka sesuai hukum acara di Komisi Informasi, kami tidak akan menempuh proses mediasi. Jadi dia akan langsung masuk ke adjudikasi. Ya. Nah, saya perlu menanyakan kepada pihak termohon, ini informasi yang diminta semuanya berada dalam penguasaan termohon atau tidak? Ini kan yang diminta ada dokumen risk assessment, dokumen soil formation, dokumen inspeksi operation, inspeksi instalasi dan sebagainya. Kemudian data dan dokumen standar operasional, prosedur dan inspeksi rutin berkala dan sebagainya. Ada dalam penguasaan termohon atau tidak? Ini perlu kami cek lagi majelis karena memang sudah cukup lama. Cuma kemarin kami sudah titip pertanyaan ini ke teman-teman fungsi teknis. Ya. Nanti kami akan pastikan kembali. Ya, jadi tadi kan termohon mau melihat surat yang diajukan oleh pemohon ya. Nanti silakan minta kepada panitera. Kemudian pada persidangan berikutnya, saya hanya akan buka sidang untuk pemeriksaan awal sebentar karena hanya akan memeriksa terkait surat kuasa dari pemohon. Kemudian sidang akan dilanjutkan langsung dengan adjudikasi. Ya. Untuk itu pihak termohon, saya minta pada persidangan berikutnya, yang pertama adalah memastikan surat menyurat. Karena nanti surat menyurat, tanggal berapa surat itu diterima, karena kami harus memastikan tanggalnya sesuai tidak. Tanggal berapa menerima surat permohonan dari pemohon, tanggal berapa menerima keberatan. Ya, apakah kemudian itu sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Kemudian yang kedua, termohon harus memastikan apakah informasi yang diminta semuanya berada dalam penguasaan termohon. Kalau tidak berada dalam penguasaan dari PHONWJ, maka di mana informasinya? Siapa yang menguasai? Gitu ya. Nah, kemudian kalau termohon menyatakan itu informasi yang dikecualikan, nanti silahkan berkonsultasi dengan PPID. Apakah sudah dilakukan uji konsekuensi? Ya, untuk melihat apa yang menjadi dasar informasi itu dinyatakan dikecualikan.
karena sebuah informasi hanya boleh dinyatakan sebagai sebuah informasi yang dikecualikan atau rahasia ketika ada undang-undang yang menyatakan itu rahasia. Selama tidak ada undang-undang, maka misalnya hanya berdasarkan peraturan presiden, peraturan menteri, maka wajib dilakukan yang namanya uji konsekuensi. Apakah PPID sudah melakukan uji konsekuensi? Kalau sudah, silakan uji konsekuensinya disampaikan kepada majelis pada persidangan berikutnya. Kemudian, termohon harus memastikan jika informasinya memang berada dalam penguasaan termohon, apakah informasinya seluruhnya bisa dihadirkan ke persidangan. Karena majelis harus memeriksa semua informasi yang menurut termohon dikecualikan. Kalau menurut termohon tidak bisa dihadirkan ke persidangan, maka termohon harus menentukan kapan majelis bisa melakukan. Jadi mengumpulkan dulu di mana nanti informasinya akan dikumpulkan. Majelis akan melakukan yang namanya pemeriksaan setempat. Jadi kami akan melakukan pemeriksaan di kantor badan publik dari termohon. Gitu, ya. Jadi ini menjadi penting untuk persidangan berikutnya supaya tidak berlarut-larut. Demikian ya. Dari termohon ada yang ditanyakan? Izin majelis, sebagaimana pemahaman kami majelis dalam sidang awal Komisi Informasi Pusat ini, salah satu hal yang diperiksa adalah terkait dengan legal standing dari termohon majelis dalam hal ini adalah pihak OJ. Nah, ini mungkin jadi salah satu hal yang menjadi poin dalil kami mengenai kedudukan atau legal standing dari PHMWJ, badan publik sebagai badan publik atau bukan badan publik majelis. Karena tadi sudah kami jelaskan bahwa posisi atau status PHMWJ ini sebetulnya bukan bagian dari langsung dari BUMN, dari PT Pertamina Persero, cucuk dari PT Pertamina Persero. Jadi mungkin poin ini yang perlu entah dalam sidang berikutnya gitu ya, yang perlu kami sampaikan, dan mungkin ini menjadi bagian dari pertimbangan majelis untuk sidang ke. Pengelolaan anggarannya dari mana? Pengelolaan anggarannya terpisah dari Persero majelis. Iya, jadi dari mana? APBN? Bukan APBD? dari mana? APBD, bukan dari APBN atau APBD, bagian dari permodalan korporasi di PHMWJ. Proyek yang dikerjakan proyek negara atau bukan? Bukan proyek negara yang khusus terkait dengan proyek yang dibiayai APBN, bukan majelis. Pemanfaatannya untuk apa? Pemanfaatannya kalau dari sisi komersial itu bagian dari bisnis sekaligus untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Ya, ada kaitan dengan penyelenggaraan negara nggak? Atau semuanya murni 100% bisnis? Izin mungkin sebagai gambaran, ke Pertamina Hulu Energi ONWJ ini sebenarnya juga salah satu K3S dari Pertamina Persero yang memang tugasnya adalah spesifik untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi atau memproduksi migas majelis. Jadi memang kegiatan usaha kita adalah di bidang hulu migas yang spesifik, apalagi ONWJ sekarang punya satu wilayah khusus yang berbeda dengan Pertamina yang lain. Jadi memang tugasnya memang untuk mengeksplorasi dan eksploitasi atau produksi migas. Dan kekayaannya langsung diturunkan dari kekayaan terpisah dari Pertamina Hulu Energi. Ya, pertanyaan saya, murni 100% bisnis atau ada kepentingan negara di situ? Kalau kepentingan negaranya lebih terhadap kita ditugaskan untuk memenuhi kebutuhan domestik saja, Bu. Kemudian saat melakukan eksplorasi perlu izin nggak? Sesuai peraturan perundangan di industri hulu migas diperlukan, Bu. Tapi di bidang hulu migas, Undang-undangnya migas? Undang-undang migas. Yang mengikatnya undang-undang migas? Undang-undang migas Negara berarti kan? Undang-undang migas diturunkan dengan peraturan pemerintah Ya. dan peraturan Kemudian, menteri, Bu. saya tanya lebih lanjut lagi. Tadi undang-undangnya kan udah jelas yang mengatur migas. Betul. Perlu izin nggak? Ketika melakukan eksplorasi perlu izin nggak dari kementerian atau dari mana? Kalau bicara izin sebenarnya lebih ke persetujuan, Bu. Iya,
ya? Saya nggak mau tahu apa itu namanya, perlu izin nggak? Atau karena dia bisnis, dia nggak perlu izin apapun? Semua industri hulu migas perlu izin, bahkan untuk yang non lokal itu juga tetap Izinnya dari SKK migas Bu, saya SKK Menteri migas. SDM ya. Tapi mungkin saya kalau perlu dicatat itu bukan lebih sifatnya bukan ke perizinan dalam mengelola bisnisnya ya Bu, tapi persetujuan. Persetujuan. Ketika kita mau masuk bisnisnya kita harus mendapatkan persetujuan dari Menteri SDM dan kemudian nanti dituangkan dalam kontrak bagi hasilnya. Terima kasih Ibu Ketua. Saudara termohon, ini memang sidangan nanti akan dijadikan kemudian ya. Setelah dibalik suratnya, Soal legal standing dari pemohon yang terperiksa. Saudara sudah baca Undang-Undang 14 tahun 2008 kan ya? Jadi seluruh yang diatur dalam undang-undang ini adalah lingkup informasi publik. Nah, saudara juga di surat jawaban sebenarnya mencantumkan bahwa posisi informasi yang dimintakan itu bagian dari informasi yang dikecualikan menurut stance saudara termohon. Ini artinya sebenarnya secara tidak langsung majelis melihat informasi publik yang diminta itu bagian dari subjek persidangan kita. Perkara nanti dia dikecualikan atau terbuka itu posisi yang lain. Tapi seperti yang tadi Ibu Ketua sudah buka, bahwa informasi publik yang menjadi subjek atau objek persidangan itu adalah sesuatu yang dikelola oleh badan publik, baik dia menyelenggarakan fungsi pemerintahan, eksekutif, legislatif, atau yudikatif, atau dia terkait dengan public interest, kepentingan publik. Jadi ketika tadi dikatakan ada pengelolaan sumber daya mineral misalnya, ya, perkara dia dikelola dengan sebagian atau tanpa dengan APBN, ketika dia terkait dengan public interest, kepentingan publik, dia sebenarnya masuk ke subjek kami. Jadi ketimbang nanti misalnya berdebat ya tentang masalah stance Pertamina Hulu Energy ini masuk ke dalam subjek kami atau bukan, lebih baik fokus ke yang lain. Di sini akan ada beberapa stakeholders yang termohon sebutkan ataupun diminta, misalnya SKK Migas, terus kemudian Pertamina sendiri. Lebih baik memeriksa bagaimana posisi informasi publik tersebut di stakeholders terkait. Ya, ketimbang nanti memperdebatkan di posisinya di persidangan kita seperti apa. Jadi itu yang harusnya difokuskan. Karena kalau dilihat di pasal 17 misalnya, itu ada soal informasi publik terkait dengan ekonomi nasional ya, yang berkaitan dengan kekayaan alam. Lalu kemudian juga ada soal bagaimana posisi informasi publik yang berkaitan dengan objek vital nasional, ya, aset vital milik negara. Memang betul di situ posisinya sebagai informasi yang dikecualikan. Tapi kita tidak mungkin memposisikan itu informasi dikecualikan kalau tidak masuk ke dalam informasi publik. Kita nggak akan bahas. Jadi saya kira dijernihkan di situ posisinya, apalagi permohonan ini kaitan dengan dampak terhadap masyarakatnya, gitu ya permohonannya kan, dampak terhadap masyarakatnya terkait isu, momen atau krisis tertentu. Kira gitu. Bisa dipahami nggak? Baik, Majelis. Sebelumnya mohon maaf, Majelis, kami bukan bermaksud untuk mendebat ya. Artinya mungkin memberikan pemahaman, lebih memberikan pemahaman ke kami juga, karena konteks pemeriksaan di sidang pertama Komisi Pusat ini mungkin coba melihat dari sisi
PHNWJ sebagai badan publik atau bukan, gitu. Terlepas dari informasi yang diminta ini merupakan informasi publik atau bukan. Jadi kami ingin coba menjelaskan posisi PHNWJ. Tadi Mas Cahit sudah sampaikan. Jadi gini, majelis, PHNWJ ini memang bagian dari anak perusahaan atau cucu perusahaan dari PT Pertamina Persero dalam hal mengelola industri hulu migas. Jadi sesuai dengan amanat Undang-Undang 22 tahun 2001, PT Pertamina Persero diminta untuk membentuk anak perusahaan yang khusus untuk menangani hulu migas. Hulu migasnya artinya yang nyari minyak mentah gitu ya. Nah, selain kami, perusahaan-perusahaan swasta lain juga banyak, majelis, ada Medco, majelis, ada IP dan lain sebagainya. Nah, itu mereka, PHNWJ termasuk bekerja sama dengan negara. Kerjasamanya ini bentuk kerjasama bisnis sebetulnya, dalam bentuk kontrak kerjasama. Dalam hal ini negara diwakili oleh SKK Migas. Nah, PHNWJ secara menjalankan bisnisnya ini sebetulnya sama dengan kontraktor-kontraktor K3S lain di luar, termasuk BP, Chevron, dan Medco misalnya. Nah, seperti itu majelis posisinya. Artinya kalau kita bicara dari sisi status badan publik atau enggak, mungkin posisi kami ini hanya gambaran aja majelis untuk menjadi pertimbangan majelis. Posisi kami dalam menjalankan bisnis sama dengan perusahaan-perusahaan swasta lain. Jadi yang disebut badan publik itu sebenarnya dari dua sisi, apakah dari anggarannya atau dari tupoksinya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Nanti majelis akan membuat pertimbangan sejauh mana kemudian informasi yang dimohonkan oleh pemohon ini masuk ke dalam ranah bisnis murni atau ada yang masuk ke dalam ranah penyelenggaraan negara. Ya, maka nanti silakan pada persidangan berikutnya dokumennya dibawa, atau nanti kalau enggak bisa dibawa berarti pemeriksaan setempat, karena majelis perlu melihat sejauh mana dokumen itu kemudian memang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, atau kemudian sejauh mana dokumen itu kemudian lebih banyak bisnisnya sehingga tidak terkait dengan penyelenggaraan negara dan dia tidak masuk ke dalam ranah informasi yang boleh diuji oleh publik. Gitu. Ya, jadi nanti silakan, ada tadi yang saya kasih catatan, silakan nanti di persidangan berikutnya dibawa, dokumennya harus bisa disiapkan dengan baik. Ya. Kemudian nanti juga kalau termohon merasa bahwa termohon bukan bagian dari badan publik, silakan menyiapkan siapa yang bisa memperkuat statementnya, sehingga majelis kan harus meyakinkan majelis, sehingga majelis bisa membuat pertimbangan-pertimbangan yang lebih baik lagi dari fakta persidangan. Karena kami tidak bisa mereka-reka, yang kami hanya bisa memutus melalui fakta persidangan yang disampaikan oleh pemohon maupun termohon. Yang berikut bukti-bukti. Bukti-buktinya juga mungkin dibawa. Bukti-bukti apa yang menguatkan bahwa mungkin kalau termohon merasa ini informasinya nggak bisa dibuka kepada publik, ini informasinya masuk dalam ranah bisnis dan sebagainya, silakan dibuktikan. Ya. Kemudian pemohon nanti untuk persidangan berikutnya silakan untuk surat kuasanya ya disiapkan, karena memang kalau tidak ada legal standing yang sah dari para pihak memang tidak bisa kita lanjutkan ke persidangan berikutnya. Ya, demikian ya. Pemohon juga nanti surat-suratnya dibawa, karena kami akan melakukan klarifikasi atau surat tanggalnya minimal. Pemohon paham tanggal berapa dikirimkan, karena ini sudah lama sekali ya, jadi memang harus punya data tanggal berapa dikirimkan, dikirimkannya melalui apa, kemudian keberataannya tanggal berapa dikirimkan kemana, melalui apa. Ya, nanti itu menjadi data kami untuk menghitung batasan waktu apakah memenuhi jangka waktu yang ditetapkan oleh undang-undang. Demikian dari pemohon, ada yang ingin disampaikan lagi? Sebenarnya kami bersuratnya awalnya ke Pertamina Hulu Energi. Iya, betul. Keberatannya ke PPID kan? Iya, PPID. Ya, betul. Diarahkan oleh mereka ke Pertamina Hulu Energi, ONWJ. Iya, betul. Jadi nanti tanggalnya yang penting, karena untuk persidangan berikutnya majelis akan mengklarifikasi tanggalnya dulu, apakah sesuai? Karena kan kami harus menghitung batasan waktu. Iya, Ya? kami periksa juga di arsip penerimaan surat kami. Iya, baik. Permohonan ada yang ingin disampaikan lagi, silakan. Iya, mohon izin bertanya. Ya. Jadi kalau kami tadi mau tanya terkait dengan tadi yang Ibu sampaikan, kalau misalnya kami perlu untuk tadi menyampaikan penguatan terhadap kami publik, kemudian atau menyampaikan dari lain, kira-kira bisa koneksikannya atau kami perlu sampaikan dalam tertulis atau Silakan saja, mau dalam bentuk tertulis atau mungkin ada orang yang lebih paham akan dihadirkan lagi atau apa, silakan saja. Apa yang memuatkan, baik ya? Karena
semua yang dibutuhkan, apakah itu keterangan saksi atau bukti atau apapun, silakan disampaikan kepada majelis. Cukup ya? Majelis? Baik, dengan demikian sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 002-2-KIP-PSDI-2020 antara pemohon Wahana Lingkungan Hidup Indonesia terhadap termohon Pertamina Hulu Energi Onshore Rights Java pada hari ini Selasa 22 April 2025 dengan ini dinyatakan ditutup. Majelis Komisioner dengan uang sudah mandiri dengan sendiri.